Rencana pendakian kami ke Argopuro nyaris gagal ketika Bayu yang tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk ikut mendaki. Kini tinggal aku, Wawan, dan Cemen yang tersisa dari 6 orang yang sejak 3 bulan lalu merencanakan pendakian ini. Wawan pun menjelaskan kalau dia dan Cemen akan tetap mendaki, walaupun aku juga ikut mengundurkan diri. Aku yang tidak begitu menyukai pendakian dengan jumlah personil ganjil pun mulai bimbang dibuatnya. Aku pun mencari 1 orang lagi untuk menggenapi jumlah kami. Tapi karena rencana pendakian kami yang sudah terbilang mepet dari hari pemberangkatan, aku pun tidak mendapat orang yang bisa menggenapi jumlah personil kami. "Gimana bro, lu jadi najak bareng kita kan?" tanya Wawan dan Cemen kepadaku. Karena merasa tidak enak hati kepada kedua temanku itu, aku pun memberikan jawaban yang membuat mereka merasa senang hari itu. "Jadilah, ini kan pertama kali gue ke Argopuro. Gas lah," jawabku penuh semangat. Walaupun memang ada sedikit keraguan yang masih mengganjal di hatiku. Sampai di base camp Baderan, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku, Wawan, dan Cemen pun memilih beristirahat di base camp dan memulai perjalanan besok pagi. Waktu itu tidak ada rombongan pendaki lain yang terlihat di base camp Baderan. Aku pun lalu mencari informasi terkait pendakian hari ini. Di luar base camp, aku melihat seseorang yang sedang berjaga. Aku pun lalu menghampirinya dan menanyakan tentang Gunung Argopuro ini. "Maaf Pak, apakah ada pendaki yang nanjak hari ini Pak?" tanyaku kepada Pak Agus yang ada di sekitar base camp. "Ada Mas, rombongan dari Jakarta yang berjumlah 4 orang tadi pagi memulai pendakiannya dari sini sekitar pukul 8 pagi, jawab Pak Agus yang menjelaskan kepadaku. "Memangnya kalian sedang menunggu rombongan lain untuk muncak? Atau hanya 3 orang saja yang akan muncak?" tanya Pak Agus kepadaku. "Kita hanya bertiga Pak," jawabku sambil tersenyum kepada Pak Agus. Pak Agus pun hanya menganggukkan kepala dan berpamitan untuk pulang saat itu. "Kenapa bro?" tanya Cemen yang tiba-tiba ada di belakangku. "Gak kenapa-napa bro, cuma agak dingin aja. Yuk masuk ke dalam, kita prepare ulang barang bawaan kita," jawabku yang disambut tawa oleh Cemen. "Lu pasti mikirin jumlah kita yang ganjil ini ya bro," ucap Cemen yang aku balas dengan anggukan kepala. "Udah gak usah dipikirin bray, niat kita mendaki kan buat menikmati keindahan alam. Jadi mau ganjil atau genep gak masalah lah," seru Wawan yang sedang memeriksa stok logistik kami. Aku pun kembali meyakinkan diri untuk tetap berpikir positif dan sesuai logika. Walaupun tadi aku melihat ada keanehan saat berbincang dengan Pak Agus yang memberitahu bahwa sebaiknya mendakilah dalam jumlah genap. Aku, Wawan, dan Cemen pun memulai pendakian kami dengan menaiki ojek menuju mata air 1. Perjalanan menggunakan sepeda motor itu terbilang cukup memacu adrenalin dan masih menyisakan kengerian bila mengingat para rider memacu motor bebeknya di jalan tanah yang licin. Tepat 10 pagi, kami sampai di pos mata air 1 dan langsung melanjutkan perjalanan menuju batas kawasan. Sebelum sampai di pos mata air 2, di antara kami bertiga, hanya akulah yang baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro ini. Untuk Cemen sendiri, ini adalah pendakiannya yang keempat di Argopuro. Sementara Wawan ini adalah pendakian yang ketiganya di gunung ini. Cemen pun memimpin perjalanan kami, dengan Wawan yang berada di posisi paling belakang saat itu. Setelah 30 menit berjalan, kami pun sampai di batas kawasan. Kami pun beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos mata air 2. Ketika kami sedang duduk dan menikmati asap tembakau, aku melihat seseorang berjalan di depan kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku yang merasa heran pun terus memperhatikan langkah orang itu yang kini sudah mulai menjauh dari tempat kami. "Bro, jangan bengong, sekarang kita di hutan," ujar Wawan yang menyenggol lututku. "Itu ada pendaki lewat, tapi nyelonong begitu aja bro," jawabku menjelaskan kepada Wawan dan Cemen. "Gak ada siapa-siapa bro, masa iya ada pendaki yang lewat? Aku sama Cemen gak lihat sih," ujar Wawan yang memandang ke arah Cemen. "Udahlah, ayo lanjut lagi. Kita harus sampai di Cikasur sebelum gelap," balas Cemen yang sudah bersiap untuk melanjutkan pendakian ini.
Pikiran lu jangan kosong bro, imbuh Cemen sambil menepuk pundakku. Aku pun terus berdoa dalam hati, semoga tidak ada kejadian janggal dalam pendakian pertamaku di Argopuro ini. Aku terus berjalan di belakang Cemen, dan sesekali mengajak kedua temanku itu untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting bagi kami, tapi cukup menghibur dalam perjalanan ini. Kabut tipis pun mulai mengiringi perjalanan kami saat ini. Dan di antara kabut itu, aku kembali melihat seorang pendaki yang tadi aku lihat ketika sedang beristirahat di batas kawasan. Aku terus memperhatikan langkah orang yang bagiku cukup misterius itu. Tapi sayangnya, pandanganku kehilangan sosok pendaki itu ketika memasuki rimbunya hutan sebelum pos mata air 2. Aku yang tidak menceritakan apa yang aku lihat tadi kepada kedua orang temanku ini, berusaha untuk tidak berperilaku aneh. Walau kini aku rasakan bulu kuduku sedikit meremang. Setelah 2 jam lebih perjalanan dari pos mata air 1, akhirnya kami pun sampai di pos mata air 2. Kami kembali beristirahat di pos mata air 2, membuat kopi dan menikmati asap tembakau di sela-sela istirahat kami ini. Setelah 30 menit kami istirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Formasi pun masih sama. Cemen memimpin rombongan, sementara Wawan berada di barisan belakang. Tidak ada kejadian atau hal aneh di perjalanan kami dari pos 2 menuju Sabana kecil. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 1 jam ini kami lalui dengan terus melemparkan candaan-candaan yang membuat perjalanan ini sangat menarik. Di Sabana kecil, kami tidak lama beristirahat. Kami langsung tancap gas menuju Sabana besar agar tiba di Cikasur sebelum gelap. Tapi rencana kami untuk cepat sampai di Cikasur sebelum gelap pun harus meleset ketika kami tiba di Sabana besar pukul 5:30 sore. Langit yang mulai gelap pun membuat kami harus kembali beristirahat di Sabana besar, sambil mempersiapkan headlamp dan juga menggunakan jaket untuk mengurangi rasa dingin yang perlahan mulai merasuki ke dalam tubuh kami. Langkah Wawan terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara jeritan yang entah dari mana datangnya. Kami pun saling merapatkan diri dan berhenti di antara rimbunya pepohonan. Suara-suara yang membuat nyali kuciut itu terus menggema bersaut-sautan dari satu tempat ke tempat lainnya. Wawan yang dengan seksama mendengarkan suara-suara itu mulai berkata, "Suara burung, ayo jalan lagi," ujarnya yang meminta kami untuk segera bergerak dari tempat itu. Cemen pun mulai berjalan lagi, diikuti aku yang masih merasa ketakutan, serta Wawan yang terus meyakinkan kalau itu hanyalah suara binatang malam. Dengan langkah yang sedikit lebih cepat, kami pun berjalan dengan harapan segera sampai di Cikasur. Rencana kami memang akan mendirikan tenda di Cikasur malam ini. Aku yang kini mendengar suara langkah kaki di belakang Wawan pun mempercepat langkahku agar semakin dekat dengan Cemen. Tapi karena rasa penasaranku akan suara langkah kaki di belakang Wawan tadi, aku pun mulai ke arah belakang. Betapa terkejutnya aku kini ketika aku kembali melihat sosok pendaki yang tadi siang aku lihat di batas kawasan. Wajah pucat sosok lelaki itu terlihat jelas ada di belakang Wawan. Aku pun mendengar Wawan membacakan doa-doa yang dia hafal. Karena aku yakin saat ini Wawan pun merasakan kehadiran sosok pendaki misterius itu. Setelah lebih dari 2 jam menelusuri gelapnya malam di hutan Argopuro, akhirnya kami pun sampai di Cikasur sekitar pukul 8 malam. Di sana kami pun melihat satu tenda sudah berdiri dengan keadaan gelap. Kami pun mulai mendirikan 2 tenda kapasitas 2 orang dan mulai memasak untuk makan malam kami. Selesai makan, kita langsung tidur aja bro. Jangan ada yang keluar tenda malam ini. Perasaan gue gak enak soalnya, ucap Wawan yang diaminkan oleh Cemen. Kita jadi satu tenda aja bro, biar tenda yang biru itu kosong, usul Cemen kepada Wawan. Tenang, lu tidur aja berdua, biar gue tidur sendiri di tenda ini, jawab Wawan dengan yakin. Aku dan Cemen pun lalu memasuki tenda berwarna oranye, disusul Wawan yang masuk ke dalam tenda berwarna biru. Karena suhu di Cikasur malam ini sangatlah dingin, aku pun dengan cepat terlelap dalam tidurku. Kejadian aneh pun mulai terjadi ketika baru sekitar 1 jam aku terlelap. Suhu dingin yang tadi aku rasakan berubah menjadi sangat panas.
Aku pun keluar dari sleeping bagku karena merasa sangat gerah hingga keringat membasahi tubuhku. Aku yang tidak berpikiran ada keanehan pun melanjutkan kembali tidurku. Tapi baru saja aku akan kembali terlelap, aku mendengar suara langkah yang mengitari tendaku. Aku pun membangunkan Cemen, karena saat ini aku mulai ketakutan mendengar suara langkah yang makin terdengar, makin keras itu. Itu paling suara babi hutan. Udah, tidur lagi aja, bisik Cemen yang kembali ke posisi tidurnya. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Suara-suara di sekitar tenda kami pun mulai sering aku dengar. Aku pun memaksakan diri untuk bisa terlelap kembali dalam tidurku lagi. Tapi bukannya terlelap, mataku kini malah sulit sekali untuk terpejam. Karena sudah merasa jenuh di dalam tenda, aku pun memberanikan diri untuk keluar dari dalam tenda, sekedar untuk menikmati sebatang rokok dan membuat kopi hitam malam itu. Dengan headlamp yang sudah terpasang di kepalaku, perlahan aku pun membuka tenda dan melangkah keluar. Karena kondisi di sekitarku sangatlah hening, aku pun mulai membakar sebatang rokok sambil menyiapkan peralatan untuk merebus air. "Permisi bang, boleh numpang ngopi?" ucap suara seseorang yang sangat mengagetkanku malam itu. Astagfirullahaladzim, ucapku yang merasa kaget sambil memandang sosok lelaki yang tadi aku lihat ada di belakang Wawan saat kami masih menuju sabana ketiga di Argo Puro ini. Iya bang, silakan duduk bang, jawabku yang gugup karena masih merasa takut. Wajah pucat pendaki yang ada di depanku ini memang sedikit membuatku ngeri. Tapi entah mengapa, lama-kelamaan rasa takutku pun menghilang seiring beberapa obrolan kami malam itu. Aku pun ingin menanyakan siapakah orang itu dan dari manakah asalnya. Selalu saja gagal mengucapkan pertanyaanku itu. Kami pun hanya duduk berhadapan sambil menikmati kopi hitam dan beberapa batang rokok. Setelah menghabiskan kopinya, pendaki misterius yang tidak aku ketahui namanya itu berpamitan kepadaku. Dengan suara yang datar, dia pun mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang aku sajikan malam ini. "Saya permisi dulu bang, terima kasih untuk rokok dan kopinya. Sudah lama saya tidak menikmati kopi hitam dan rokok kretek ini," ucap pendaki itu datar. "Ya bang, sama-sama. Tapi apa tidak sebaiknya abang gabung dengan rombongan saya aja bang, supaya abang tidak sendirian?" Jawabku yang juga meminta pendaki itu untuk bergabung bersamaku, Wawan dan Cemen. "Terima kasih bang, saya memang sudah ditakdirkan untuk sendirian di sini," balas pendaki itu dengan suara yang masih datar dan wajah pucatnya terlihat jelas olehku. "Oke deh bang, kalau begitu," ucapku yang kini mulai merasa sedikit takut. Tanpa mengucapkan kata lagi, pendaki misterius itu pun segera pergi dari area tenda kami. Dia terlihat berjalan di jalur pendakian, tapi entah kemana tujuannya, karena aku sendiri pun belum tahu arah pendakian di Argo Puro waktu itu. Setelah tidak lagi melihat keberadaan pendaki misterius itu, aku pun kembali memasuki tenda. Suhu dingin yang kembali aku rasakan membuatku kembali masuk ke dalam sleeping bag, dan dengan cepat aku pun terlelap dalam tidurku. Sekitar pukul 8 pagi, kami pun terbangun dari tidur lelap kami. Cuaca cerah di hari ini dan pemandangan yang begitu indah di Cikasur membuat nikmat kopi hitam di pagi hari ini. Setelah sarapan pagi, kami pun mulai menjelajah keindahan alam di Cikasur ini. Kami berjalan menuju Sungai Kolbu dan melihat beberapa ekor burung merak yang sedang mencari sumber air di sungai itu. Setelah puas menikmati keindahan alam di Cikasur dan menyantap makan siang kami, sekitar pukul 11 kami melanjutkan perjalanan menuju Cisentor. Jalur pendakian Argo Puro ini memang sangatlah unik. Jalur pendakian yang cenderung landai serta banyaknya sabana yang dilalui sangatlah memanjakan mata. Ditambah cuaca cerah seperti hari ini, membuatku melupakan kejadian yang tidak masuk akal dan juga membuatku takut kemarin. Setelah kurang lebih 4 jam perjalanan, akhirnya kami memasuki hutan sebelum sampai di Cisentor. Dan setelah berjalan kurang lebih 1 jam, kami pun sampai di shelter Cisentor. Sebelum kami mendirikan tenda, kami pun santai sejenak di sebuah shelter yang ada di Cisentor. Tidak ada rombongan pendaki lain yang terlihat waktu itu.
Aku pun mulai mencari sosok pendaki yang semalam sempat ngopi bersamaku di Cikasur. Tapi tidak ada orang lagi selain kami saat itu. Hari pun semakin gelap. Tenda kami berdiri dan kami pun sedang mempersiapkan makan malam serta membuat api unggun kecil yang kami gunakan untuk menerangi area sekitar kami dan juga untuk menghangatkan tubuh tentunya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Selesai menghabiskan kopi dan berbatang-batang rokok, kami pun mulai memasuki tenda kami. Sama seperti malam sebelumnya, aku masih bersama Cemen, sementara Wawan ada di tenda sebelah kami. Kejadian janggal yang tidak akan mungkin aku lupakan pun baru saja dimulai. Seperti kemarin malam, aku mendengar suara langkah kaki yang terus mengitari tendaku, dan juga suara-suara aneh lainnya yang terus terdengar. Aku pun memaksakan diri untuk dapat segera menyusul Cemen yang sudah terlelap dalam mimpinya. Setelah beberapa lama, akhirnya aku pun dapat terlelap dan mulai masuk ke alam mimpi. Kamu jangan meneruskan perjalananmu ke puncak. Lebih baik sekarang kamu kembali saja, ucap pendaki yang kemarin malam aku temui di Cikasur. Pendaki itu berbicara dengan hanya tampak bagian punggungnya saja. Kalau mau selamat, sebaiknya ikuti saran saya, imbuh pendaki itu lagi. Aku pun lalu terbangun dari tidurku dengan bulu kuduk yang berdiri, merinding di tubuhku semakin menjadi. Ketika aku melihat Cemen sudah tidak ada lagi di samping, aku yang kebingungan pun mulai memakai headlampku dan segera keluar dari dalam tenda. Sungguh, betapa marahnya aku saat ini ketika aku tidak melihat lagi tenda berwarna biru yang ditempati Wawan. Aku yang sangat kesal pun terduduk lemas, memikirkan apa yang harus aku lakukan malam ini. Cemen dan Wawan sudah tidak ada lagi di tempat ini. Aku pun memeriksa shelter yang ada di sana, tapi tidak aku dapati apa-apa di sana. Enggak mungkin mereka ninggalin aku sendirian di sini, ujarku dalam hati. Aku pun mencoba untuk tenang dan tetap berpikiran positif. Aku mengambil botol minumku. Setelah itu aku mulai membakar sebatang rokok untuk mengurangi rasa panik yang kini aku alami sendirian di tengah hutan, dan rasa kecewa kepada kedua orang temanku yang tega meninggalkanku malam ini. Gak ada otak. Tega bener itu orang ninggalin gue sendiri di sini, umpatku dalam hati yang terus mengedarkan pandanganku ke sekitar. Ketika aku masih sangat kesal dengan kawan-kawanku itu, sosok pendaki yang baru saja aku temui di dalam mimpiku pun tiba-tiba ada di dalam shelter. Perlahan dia menghampiriku dengan wajahnya yang masih pucat seperti kemarin malam saat aku temui. Turun, ayo, saya antarkan kembali. Kamu gak perlu melanjutkan pendakianmu ini, ucap pendaki itu yang kini sudah berdiri di hadapanku. Tanpa pikir panjang, aku pun segera mengambil tas carrierku yang sudah aku bereskan sebelumnya, dan langsung mengikuti pendaki itu yang kini terlihat memunggungiku. Ini bang, abang yang bawa headlampnya. Kebetulan saya ada senter, ucapku kepada pendaki itu. Gak usah, kamu aja yang pakai. Saya udah terbiasa berjalan dalam gelapnya malam di hutan ini, balasnya menjelaskan. Entah ke arah mana aku berjalan, aku terus saja mengikuti pendaki itu dan mulai memasuki kawasan hutan. Karena pendaki itu berjalan sangat cepat, aku pun mulai kewalahan mengikuti langkahnya. Orang itu berjalan seperti di siang hari, walau malam ini begitu gelap. Aku yang terus berusaha memperpendek jarak dengan pendaki itu pun harus kembali kecewa. Ketika sosok yang tadi mau mengantarku kembali turun, kini sudah tidak nampak lagi di depanku. Rasa takut pun mulai datang, menghinggap di hatiku. Aku yang kini berada sendirian di tengah gelapnya hutan Argopuro pun terus berjalan, walau aku tidak lagi tahu kemana jalur ini akan membawaku. Kelebatan-kelebatan bayangan pun mulai terlihat oleh mataku. Aku yang mencoba untuk kembali tenang pun tidak dapat menguasai rasa takutku. Sosok putih yang terlihat di atas pohon yang tidak terlalu besar itu mulai menertawai ketakutanku saat ini. Aku pun mulai membaca doa-doa yang aku bisa sambil menundukkan wajahku. Aku berharap makhluk berambut panjang dengan gaun putih lusuh itu segera menghilang dari hadapanku. Aku yang diam sejenak sambil membaca doa pun kembali dikagetkan ketika ada seseorang yang menepuk pundakku dari arah belakang.
Jalan terus, gak usah takut. Diam, jangan banyak tanya, dan ikuti saja langkah saya, ujar pendaki misterius itu yang tiba-tiba muncul dari arah belakangku. Aku pun hanya menganggukkan kepala. Walau sebenarnya aku juga merasa kesal, karena dengan tiba-tiba dia menghilang tadi. Aku yang kini mengikuti lagi langkah pendaki misterius itu harus memberanikan diri lewat di bawah sosok Kunti yang masih saja tertawa di atas pohon itu. Setelah Kunti itu lenyap bersama suara tawanya yang mengerikan, aku pun memberanikan diri meminta agar pendaki itu tidak terlalu cepat berjalan. "Bang, pelan-pelan sedikit bang, saya sudah capek," pintaku yang sepertinya tidak digubris oleh pendaki misterius itu. Aku pun pasrah ketika pendaki itu telah jauh berada di depanku. Aku yang sudah merasakan lelah, dengan nafas tersengal-sengal, memilih untuk berhenti dan mengambil botol air minum yang ada di bagian samping karirku. Aku pun berpikir, akan kembali lagi ke tempat aku, Cemen dan Wawan mendirikan tenda lagi, daripada harus berjalan sendirian di tengah hutan malam ini, dengan teror-teror dari makhluk penghuni gunung ini yang mulai menunjukkan eksistensinya. Sementara itu cerita beralih dari sudut pandang Cemen. Aku di sini Cemen. Aku yang tahu kalau Romi sudah tidak ada di dalam tenda. Segera keluar dari dalam tenda untuk mencari Romi. Aku pun segera membangunkan Wawan yang sepertinya tertidur sangat pulas malam itu. Wawan, bangun Wan. Di situ ada Romi gak? Tanyaku dengan suara agak keras di depan tenda Wawan. Wawan pun keluar dari dalam tenda sambil mengusap kedua matanya. "Ada apa bro?" tanya Wawan yang menatapku heran. "Romi pindah tenda ke elu ya?" tanyaku lagi. Wawan pun segera mengecek ke dalam tendanya lagi dan aku pun mengikutinya masuk ke dalam tendanya. "Gak ada bro, Romi kan nama elu." "Emang gak ada di tenda lo yang keluar dari dalam tendanya?" "Kalau ada di tenda gue, ngapain gue nyari di tenda elu?" jawabku yang ada di belakang Wawan. "Tenang, kita cari di area sini dulu. Benar, gue ngumpulin nyawa dulu," balas Wawan yang sedang membakar sebatang rokok kreteknya. "Kita jangan mencar bro, nanti malah kacau kalau kita kepisah," imbu Wawan yang sudah mengenakan headlamp di kepalanya. Aku dan Wawan pun mulai mencari Romi yang keberadaannya entah di mana malam ini. "Oh ya bro, coba cek dulu carrier sama barang-barang Romi," pinta Wawan yang kini mulai menyenteri sekeliling kami. Aku pun kembali ke dalam tenda. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat tas carrier milik Romi sudah tidak ada di dalam tenda kami. Aku pun segera berlari menghampiri Wawan dan memberitahu apa yang sudah aku temui di dalam tendaku. "Tas carriernya gak ada bro," ujarku yang membuat Wawan terkejut. Wawan pun memejamkan matanya sambil membacakan doa-doa yang aku sendiri tidak tahu apa yang sedang dibacanya. "Feeling gue, Romi ke arah hutan ini bro," ucap Wawan yang sudah selesai membaca sesuatu. "Ya udah, ayo kita cari ke sana," jawabku yang memantapkan tebakan Wawan itu. Setelah menyeberangi sungai kecil, aku dan Wawan pun mulai memasuki hutan yang sangat gelap malam itu. Aku dan Wawan pun berharap kalau Romi belum jauh dari tempat ini. Ketika kami berjalan semakin dalam ke arah hutan, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang kami. "Teman kalian ada di sebelah sana," ucap seseorang yang tiba-tiba ada di belakang kami. Sosok yang berdiri memunggungi kami itu menunjuk ke sebuah arah yang sepertinya tidak mungkin menurutku. "Gak mungkin bro, dia bukan manusia. Dia sedang mencoba menjauhkan kita dari Romi. Sekarang ayo lanjut jalan lagi," bisik Wawan yang sangat yakin kalau makhluk itu bukanlah manusia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku dan Wawan lalu pergi meninggalkan sosok pendaki yang entah dari mana datangnya. Secara logika, tidak mungkin ada orang yang tiba-tiba muncul di belakang kami. Sedangkan sewaktu kami melewati jalur itu, kami tidak melihat apa-apa di sana. "Gak usah nengok ke belakang bro, makhluk itu masih ngikutin kita," ujar Wawan yang ada di depanku. Bulu kuduku yang tiba-tiba meremang pun sepertinya menjadi sinyal bahwa ada makhluk astral yang memang sedang bersama kami saat ini. Kami sadari kami pun semakin jauh masuk ke dalam hutan. Dan seingatku jalur ini adalah jalur untuk kembali menuju ke Sabana sebelum Cikasur. Tanpa kami sangka-sangka, hujan pun tiba-tiba turun dengan derasnya. Wawan yang menoleh ke arah belakang pun memintaku untuk kembali melangkah mundur. Aneh tapi nyata apa yang aku dan Wawan alami malam ini. Di depan kami, hujan terlihat sangat deras
dengan kilatan-kilatan petir di atas langit. Sementara di tempatku dan Wawan berdiri saat ini, tidak ada air yang membasahi tubuh kami. Terus berdoa bro, sebisa dan semampu kita. Semoga hujan yang ada di depan kita itu hanyalah halusinasi untuk menghentikan langkah kita menyelamatkan Romi. Ujar Wawan yang kini kembali terlihat memejamkan kedua matanya. Aku pun mulai membaca ayat-ayat suci yang aku hafal. Dan dengan penuh keyakinan aku pun memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa saat kami berhenti untuk berdoa, hujan deras yang mengguyur hutan di depan kami pun mulai mereda. Wawan pun mengajakku untuk kembali berjalan untuk melanjutkan pencarian Romi. Suara-suara dari makhluk-makhluk penghuni hutan ini pun mulai terdengar bersaut-sautan. Kelebatan bayangan pun mulai sering kami jumpai saat ini. Dan yang membuat aku takut saat ini, sosok pendaki yang tadi kami temui sebelum hujan deras itu kembali muncul di hadapan kami. Biar aku yang mengantar teman kalian pulang. Sekarang kalian kembali ke tempat kalian ngecamp, ujar sosok pendaki yang kini ada di hadapan kami. Maaf bang, kami harus menemukan teman kami. Biar bagaimanapun dia menjadi tanggung jawab kami, jawab Wawan yang sedikit pun tidak merasakan takut. Sudah cukup bang, kembalilah ke tempat di mana abang seharusnya berada. Tidak usah lagi menyesatkan orang-orang yang tidak bersalah di tempat ini. Kami datang ke tempat ini hanya ingin menikmati keindahan alam di sini bang, imbuh Wawan yang mencoba berinteraksi dengan sosok pendaki gaib itu. Tanpa berkata-kata, sosok pendaki misterius itu tiba-tiba menghilang dari pandangan kami. Wawan pun melanjutkan langkahnya tanpa sedikit pun rasa ragu. Terus berdoa ya bro, ucap Wawan yang pandangannya terus ke depan. Oke bro, jawabku singkat. Beberapa langkah sudah kami melewati sosok pendaki tadi. Mulailah penampakan-penampakan yang sangat menyeramkan. Sosok tanpa kepala yang kini muncul di tengah jalur pun membuat Wawan menghentikan langkahnya. Sementara dari arah belakangku, makhluk yang wujudnya sangat mengerikan pun berdiri dengan jarak sekitar 5 meter dari tempatku dan Wawan berdiri. Wawan yang terus berzikir dengan suara agak keras pun mulai maju ke arah sosok yang berdiri tanpa kepala itu. Aku pun mengikuti kalimat zikir yang terus dilantunkan Wawan. Semakin dekat jarak kami dengan sosok makhluk yang menghadang kami itu, makhluk itu pun tiba-tiba lenyap di antara kabut tipis yang kini mulai menyelimuti hutan ini. Entah apa yang ada di pikiran Wawan, tiba-tiba dia berlari meninggalkanku tanpa aba-aba ataupun memberitahukannya terlebih dahulu kepadaku. Aku pun dengan cepat mengikuti Wawan yang kini berada agak jauh di depanku. Wawan pun terjatuh ketika ada sebuah tangan dengan kuku panjang yang mencengkeramnya dari dalam tanah. Aku yang melihat tangan keriput dengan kuku panjang itu segera menendangnya dengan spontan. Lu gak apa-apa bro? Tanyaku yang kini mencoba membantu Wawan berdiri. Gak apa-apa bro, cuma sedikit nyeri di bagian mata kaki aja, jawab Wawan. Sorry, gue lari duluan tadi. Soalnya ada makhluk hitam dengan bulu lebar dan matanya merah tiba-tiba ada di samping gue, imbu Wawan menjelaskan. Lu ngeliat Gondi bro? Balasku yang mencoba mencairkan suasana. Iya bro, gua kalau lihat makhluk begituan antara takut dan geli, ucap Wawan yang aku sambut dengan tawa. Itu bukan orang utan bro, itu tadi Gondi, jawabku yang tahu kalau Wawan memiliki trauma terhadap hewan berbulu seperti orang utan, monyet, dan sejenisnya. Ayo bro, kita lanjut lagi. Kayaknya Romi udah gak jauh dari tempat ini, seru Wawan yang sudah bisa berdiri kembali. Kami pun kembali berjalan menyusuri hutan untuk mencari teman kami yang sepertinya memang telah disesatkan oleh sosok pendaki gaib tadi. Berbagai makhluk menyeramkan pun kini semakin sering menunjukkan penampakannya. Aku sendiri berharap agar tidak ada lagi sosok Gondi atau genderuwo yang menampakkan diri, karena sudah pasti Wawan akan berlari seperti tadi. Wawan yang terlihat berjalan dengan sedikit pincang pun mulai mengeluhkan sakit di bagian mata kakinya. Aku pun membantu Wawan dengan memijit bagian kakinya sambil membacakan ayat-ayat pendek yang aku bisa. Setelah merasa agak baikan, Wawan pun mengajakku untuk kembali berjalan. Dan setelah 15 menit berjalan perlahan, aku dan Wawan pun melihat Romi sudah tergeletak di tengah jalur pendakian ini. Bro, bangun bro, ngapain lu tiduran di sini? Ucapku sambil menepuk pipi Romi yang terlihat sedikit pucat. Wawan pun terlihat membacakan ayat-ayat suci dengan suara agak sedikit kencang.
Sementara aku masih terus berusaha membangunkan Romi dengan menepuk-nepuk pipinya. Alhamdulillah, ucapku dan Wawan bersamaan ketika melihat Romi membuka kedua matanya. Romi pun lalu terbangun dan segera memegang erat tanganku. Romi terlihat menangis dan berkata, "Kenapa lu pada ninggalin gue, bro?" ujar Romi yang sepertinya merasa sangat kesal kepadaku dan juga Wawan. "Nanti kita jelasin, bro. Sekarang kita balik lagi ke tenda," ujar Wawan yang terlihat kini membacakan sesuatu pada botol minum milik Romi. "Minum dulu, bro. Kalau udah enakan, kita mulai jalan pelan-pelan ke tempat kita ngecamp tadi," imbuh Wawan lagi. Aku pun meminta Wawan untuk berjalan di depan kami, tapi Wawan menolaknya karena dia merasa lebih baik aku yang berjalan di depan. "Terus berdoa ya, jangan biarin pikiran kita kosong. Apapun yang terjadi malam ini, kita hadapi bersama," ujar Wawan yang ada di barisan paling belakang. Suara-suara dari makhluk-makhluk tak kasat mata pun mulai terdengar kembali. Suara rintihan dan berganti suara tawa pun mengiringi langkah kami di gelapnya malam di hutan ini. Aku menghentikan langkahku ketika Wawan terlihat berada agak jauh dariku. Wawan yang sedang merasakan sakit di bagian kakinya pun seperti ada yang menariknya agar terpisah dariku dan juga Romi. "Bro, lu gak apa-apa?" tanyaku yang mulai khawatir dengan keadaan Wawan saat ini. "Gak apa-apa, bro. Kaki gue yang agak terasa sakit lagi, sama agak sedikit pusing," jawab Wawan yang kini terlihat pucat. "Kita istirahat dulu aja, bro. Sini, gue bantu urut lagi," jawabku yang dijawab anggukan kepala oleh Wawan. Kami bertiga pun kembali duduk untuk beristirahat sejenak. Dan ketika aku sedang fokus memijit kaki Wawan, Romi pun tiba-tiba berdiri dan bersiap untuk berlari. Aku pun dengan sigap memegang tubuh Romi, sambil memandang wajahnya yang terlihat memandang ke sebuah tempat dengan tatapan kosong. "Bro, istighfar, bro," ucapku sambil menepuk-nepuk pundak Romi. Romi yang tersentak pun lalu mengucapkan istighfar, dan dilanjut dengan zikir yang terdengar keras. Aku pun mengambil botol minum milik Romi dan memberikan air yang masih tersisa. "Buat Wawan aja, bro. Gue udah enakan nih," ujar Romi yang kini ikut memijit kaki Wawan. "Pendaki yang gue ceritain kemarin," ucap Romi yang langsung dipotong oleh Wawan. "Nanti aja kalau kita udah sampai tenda, baru elu ceritain semua. Sekarang kita sedang ada di antara puluhan makhluk-makhluk tak kasat mata," jawab Wawan dengan berbisik perlahan. "Sekarang kita ayo bersama-sama baca Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan pertolongan dan pelindungannya kepada kita," imbuh Wawan lagi. Kami bertiga pun mulai melantunkan surah Al-Fatihah dengan suara kencang. Setelah 3 kali membacakan surah tersebut, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang. Kami pun melanjutkan bacaan surah-surah pendek lainnya sampai dengan ayat kursi. Setelah selesai membaca surah-surah pendek tadi, angin pun dengan cepat berhenti. Suara-suara menakutkan pun menghilang. Kini suara-suara yang terdengar di telinga kami hanyalah suara binatang malam. Wawan pun sudah tidak merasakan sakit di bagian kakinya, sementara aku tidak lagi merasakan merinding yang sedari tadi aku rasakan. Wajah pucat Romi pun perlahan mulai menghilang. Setelah semuanya kembali normal, kami pun mulai melanjutkan perjalanan kami menuju tenda kami di shelter Cisentor. Setelah serangkaian kejadian tadi, perjalanan kami menuju tenda pun terbilang lancar tanpa ada lagi gangguan dari makhluk-makhluk gaib penghuni hutan ini. Sesampainya kami di shelter tempat tenda kami berada, kami pun dikagetkan dengan sosok pendaki yang sudah berada di sana. Wajahnya yang sangat pucat dengan luka di bagian wajahnya membuat aku takut memandanginya. "Pergilah dari sini. Kalian tidak perlu melanjutkan pendakian ini," ucap sosok itu dengan suara yang terdengar sangat berat. "Apakah di antara kami ada yang melanggar pantangan? Atau melakukan hal-hal di luar norma-norma yang ada?" tanya Wawan yang terlihat mendekati sosok pendaki gaib itu. "Tidak ada. Hanya saja temanmu itu sudah diselimuti keraguan sebelum dia memulai perjalanan ini. Jadi sebaiknya urungkan niat kalian untuk menggapai puncak di gunung ini," ujar sosok pendaki itu menjelaskan. "Lalu kenapa Anda mencoba membawa teman kami pergi dan memisahkannya dari kami?" tanya Wawan yang kini berada sangat dekat sekali dengan sosok itu. "Sosok yang membawa teman kalian pergi dari tempat ini bukanlah aku.
ada sosok lain yang menyerupaiku. Tanyakan kepada temanmu itu, apa yang tadi dia alami. Sekarang aku akan menjaga kalian di sini, tapi besok pagi kalian harus segera pergi dari tempat ini, ujar sosok pendaki gaib itu menjelaskan. Setelah selesai berbicara dengan kami, sosok pendaki itu pun perlahan menghilang dari hadapan kami. Dan saat itu juga kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian ini. Romi yang merasa sangat heran karena kembali melihat tenda yang berwarna biru, tempat di mana Wawan tertidur semalam, mulai menceritakan apa yang dialaminya malam ini. Aku pun menyiapkan peralatan untuk merebus air dan membuat kopi untuk menemani cerita mistis yang dialami Romi tadi. Cerita kembali ke sudut pandang Romi. Setelah meneguk air dari botol minum yang ada di carrierku, aku pun kembali berdiri dan mulai melangkahkan kaki untuk kembali menuju tenda yang aku tinggalkan tadi. Aku yang merasa sangat yakin bahwa aku harus kembali ke tempat kami mendirikan tenda tadi, harus menghentikan langkahku ketika sosok pendaki yang tadi berjalan bersamaku tiba-tiba muncul lagi di hadapanku. Bukan ke arah ini. Kau akan mendapatkan bahaya kalau kau kembali ke tempatmu tadi, ujar sosok pendaki itu. Aku yang tidak menghiraukan apa yang diucapkan sosok itu yang membuatku kesal itu, terus berjalan ke arahnya. Beberapa langkah lagi aku sampai di depannya. Sosok itu pun tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Aku sudah tidak lagi merasa takut, pun terus melangkah di jalur yang tadi aku lalui. Ketika sudah jauh dari tempat makhluk itu menghadangku tadi, langkahku pun tiba-tiba terhenti lagi. Kali ini aku menghentikan langkahku karena aku merasakan ada yang memegang kedua kakiku, sehingga aku tidak dapat lagi melangkah. Jangan ganggu anak ini, ucap sosok pendaki yang tadi menghilang dari pandanganku itu. Entah kepada siapa sosok itu berbicara, tapi sepertinya ada sosok lain yang kini sedang menggangguku. Kau tidak usah ikut campur. Aku akan mencarikanmu teman, agar kau tidak sendirian di tempat ini, ujar suara perempuan yang sosoknya tidak aku ketahui saat ini. Pergi, aku tidak butuh teman. Anak ini tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan kau mencelakakannya, ujar sosok pendaki itu. Ketahuilah nak, bukan aku yang membawamu sejauh ini. Ada makhluk jahat yang memang sudah mengincarmu, karena kau memiliki keraguan untuk pergi ke tempat ini, ucap sosok pendaki itu yang kembali menghilang dari pandanganku. Aku pun mencoba kembali untuk menggerakkan kedua kakiku, tapi percuma. Kakiku seperti ada yang memegangnya dengan kuat. Sebisa mungkin aku pun mulai berdoa dan membaca ayat-ayat pendek yang aku hafal. Setelah itu aku pun terjatuh karena kini kakiku sangatlah lemas dan tak mampu untuk kembali berdiri. Di saat tidak berdaya itu, makhluk-makhluk menyeramkan pun mulai datang mengelilingi tubuhku. Kengerian ini belum pernah aku rasakan sebelumnya, dan ketakutan ini membuatku sangat sulit untuk bernafas. Sebelum aku kehilangan kesadaranku, suara sosok pendaki tadi kembali terdengar di telingaku. Bertahanlah nak, teman-temanmu akan datang menyelamatkanmu, ucap suara pendaki itu yang terdengar jelas olehku. Entah sudah berapa lama aku kehilangan kesadaranku. Tiba-tiba Wawan dan Cemen ada di hadapanku. Aku yang tersadar pun merasakan berbagai macam perasaanku saat ini. Kesal karena merasa Wawan dan Cemen meninggalkanku, tapi juga senang karena mereka datang menolongku. Aku pun menangis, mengungkapkan perasaan yang sedang berkecamuk di hatiku saat ini. Dan ternyata teman-temanku memang tidak meninggalkanku. Sepertinya saat itu, aku memang sedang ada dalam pengaruh gaib. Jadi sebenarnya siapa sosok pendaki itu? Dan apa tujuannya? Tanya Cemen, yang masih sangat penasaran dengan ceritaku ini. Aku pun menceritakan ketika pertama kali melihat sosok pendaki itu, dan aku juga memberitahu teman-temanku ini bahwa aku juga sudah pernah ngopi bareng sosok itu sewaktu berada di Cikasur. Sebenarnya sosok pendaki itu baik, celetuk Wawan yang baru saja keluar dari dalam tendanya. Wawan memang sedang berusaha berkomunikasi kembali dengan sosok makhluk yang menyerupai pendaki tadi. Dia tahu kalau elu ragu untuk mendaki gunung ini bro, makanya dia berusaha mengingatkan elu waktu di Cikasur, ucap Wawan yang mulai menjelaskan lagi. Sosok yang elu temui di Cikasur sebenarnya berbeda dengan sosok yang ngajak elu pergi tadi. Sosok pendaki yang elu ajak ngopi di Cikasur
terus berusaha menyelamatkan elu. Dengan keterbatasan kemampuannya bro, imbu Wawan lagi. Terus yang ngajak gue pergi dari sini tadi siapa bro? Tanyaku penasaran. Itu sosok penghuni tempat ini yang menyerupai sosok pendaki yang pernah lu temui sebelumnya. Nah, sosok penghuni di sini ini nih mau elu juga jadi penghuni tetap tempat ini bro. Jawab Wawan tertawa sambil meminum kopi hitamnya yang sudah dingin itu. Jadi, sosok pendaki yang lu bilang baik tadi emang mau nolongin Romi bro? Tanya Cemen yang sepertinya masih sedikit bingung. Jadi begini, karena Romi merasa ragu untuk mendaki dengan jumlah ganjil, sosok pendaki itu ingin memperingati Romi supaya tidak melanjutkan pendakian ini. Tapi karena keterbatasan kemampuan sosok pendaki itu, dia hadir lewat mimpi memperingati Romi. Nah, pas Romi bangun dari tidurnya, ada makhluk lain yang mempengaruhi pikiran, penglihatan, dan pendengarannya. Sehingga Romi merasa kalau kita ninggalin dia bro, ujar Wawan yang dengan runut menjelaskan. Setelah Romi terpengaruh oleh makhluk yang berusaha mencelakakannya, sosok pendaki tadi tidak mampu lagi menyadarkan Romi, sampai Romi tersadar dengan sendirinya sebelum dia pingsan tadi. Ibu Wawan lagi. Hebat lu bro, bisa tahu masalah yang sebenarnya, ujar Cemen sambil mengacungkan dua jempolnya. Yang hebat ya cuma Gusti Allah bro, dia yang selalu memberi petunjuk, pertolongan dan pelindungannya, balas Wawan lagi. Tak terasa pagi pun datang. Kami yang merasa lelah pun sepakat untuk tidur dahulu sebelum kembali menuju Cikasur. Kami pun akan kembali ngecamp 1 malam lagi di Cikasur. Setelah memasuki tenda, tidak butuh waktu lama, aku pun mulai tertidur dengan pulas. Di dalam mimpi, aku kembali didatangi sosok pendaki misterius yang menurut Wawan telah menyelamatkanku. Sosok pendaki itu tidak terlihat pucat lagi. Sosok lelaki bertubuh sedang dengan tinggi 170 cm itu menyapaku dengan hangat. Maafkan saya dek, saya tidak bisa membantumu lebih banyak lagi semalam. Makhluk-makhluk gaib di hutan itu memiliki kemampuan di atasku. Beruntung kau masih bisa selamat, ujar sosok pendaki itu dengan wajah yang terlihat sangat cerah. Saya yang harusnya mengucapkan banyak terima kasih ke abang, karena abang sudah bersusah payah menyelamatkan saya, balasku sambil menjabat tangannya. Lain kali, jika kau ingin pergi ke suatu tempat yang banyak memiliki penghuni-penghuni gaib, janganlah kau membawa sebuah keraguan. Jika memang ragu, lebih baik urungkan niatmu untuk pergi, karena di setiap keraguan akan ada celah setan yang masuk yang membuat kita celaka. Celah itu akan dimanfaatkan makhluk-makhluk tak kasat mata untuk mencelakakan diri kita, ujar sosok pendaki itu menasihatiku. Iya bang, makasih udah menyelamatkan nyawa saya, dan terima kasih juga untuk nasihatnya, balasku. Kita akan bertemu lagi di Cikasur. Aku akan menemanimu melewati malam dengan segelas kopi hitam di tempat kemarin kita bertemu, ujar sosok pendaki itu. Sebelum aku terbangun dari tidur nyaku, di luar tenda, Wawan dan Cemen sudah terbangun dan terlihat sedang menyiapkan sarapan sekaligus makan siang untuk kami bertiga. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11.30. Setelah sarapan dan menjalankan ibadah sholat duhur berjamaah, kami pun mulai berjalan kembali ke Cikasur. Sepertinya hari ini bukanlah hari di mana aku mendapatkan bonus untuk menggapai puncak Argopuro. Tapi pengalaman yang aku dapat ini sangatlah luar biasa. Ini menjadi pengalaman pertamaku berinteraksi langsung dengan sosok makhluk gaib. Dan ini juga pertama kalinya aku melihat wujud-wujud menyeramkan dari sosok-sosok penghuni gunung ini. Seperti yang dikatakannya dalam mimpiku tadi, sosok pendaki gaib itu kembali mendatangiku ketika aku sudah berada di Cikasur. Kali ini tidak hanya aku, tapi Wawan dan juga Cemen pun ada bersama pendaki gaib yang menyelamatkanku. Kami pun menikmati kopi dan berbatang-batang rokok malam itu. Dan ketika berpamitan, sosok pendaki gaib itu memintaku untuk kembali lagi ke gunung ini tanpa membawa rasa ragu. Perjumpaan yang singkat itu membuatku merasakan kesedihan ketika sosok pendaki misterius itu berpamitan kepada kami. Dia pun menjabat erat tangan kami sambil mengucapkan salam perpisahan. Tidak banyak yang kami ketahui tentang sosok pendaki itu, tapi yang pasti kami kenang adalah kebaikan dari sosok pendaki yang sudah berbeda alam dengan kami. Siapapun dia, semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya. Amin.
Perjalanan pulang kami pun tidak ada aral yang melintang. Pendakian perdanaku di Argopuro memberiku banyak pembelajaran. Ingat kawan, janganlah membawa keraguan di setiap langkah kalian. Kemanapun kaki melangkah, pastikan tidak ada keraguan yang membayanginya. Salam rimba, salam lestari. Dari Romi Wawan Cemen. Sampai di sini kisahnya. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih untuk penulisnya Bang Untung, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di Fakta Sejarah ini. Mohon maaf kalau ada penggalan kalimat yang saya salah baca ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.